Nggak dikasih tahu. Baik, selamat sore sahabat kebenaran. Jumpa lagi dengan kami pada sore hari ini setiap minggu pukul 3 sore dengan sebuah acara yang Anda tunggu-tunggu, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dan saya Hasan Karman sebagai host Anda akan memandu acara ini 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kita Dr. Suhento Liao. Apa kabar Dr. Suhento Liao? Kabar baik, Pak Hasan. Ya, selalu baik pimpinan baik, Tuhan. Kepada para pemirsa, Anda bisa berinteraktif baik dengan cara mengirimkan pertanyaan dengan mengetik, atau kali ini kami buka sebuah kontak agar Anda bisa interaktif dengan nomor telepon 08 119 222 313. Saya ulangi ya. 08 119 222 313 dengan WhatsApp. Karena dengan WhatsApp lebih baik ya. Bisa kami baca dan lebih jelas. Sekali lagi, 0811 9222 313. Baik, Dr. Suhento Liao, kita sore hari ini akan melanjutkan topik Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya, episode yang ke-11 ya. Baik. Dan Anda sudah merancang, dan kita sama-sama sudah merancang sebuah tema dengan judul Jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, titik-titik. Ini adalah suatu frase, karena di belakangnya, maka akan begini, 1, 2, 3, dan banyak konsekuensinya. Jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Nah, 1 jam ke depan kita akan membahasnya. Dr. Suhento Liao akan memaparkan topik ini. Kemudian kita berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Baik, Dr. Liao silakan Anda memaparkan topik kita. Jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Silakan. Kita sudah ada beberapa episode yang menjelaskan bahwa Alkitab benar satu-satunya firman Tuhan. Ya. Satu-satunya. Bagaimana membuktikannya? Kita berkata bahwa Alkitab itu sendirilah yang akan membuktikan. Mengapa? Karena kalau saya tulis buku, di dalam buku itu ada sifat saya. Kalau Pak Hasan tulis buku, di dalam buku itu ada sifat, ada karakternya. Sering memakai kata ini dan berbagai hal. Nah, kita lihat Alkitab adalah firman Allah karena ada karakter-karakter Allah di dalamnya. Ya, salah satunya misalnya Allah itu maha benar. Dan kalau dia berfirman, maka firmannya tidak mungkin ada salah. Jadi kitab manapun di muka bumi ini yang menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, seharusnya dia tidak ada kesalahan. Dan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang membuktikan dirinya tidak ada salah, cuman Alkitab. Nah, sifat yang kedua adalah Allah maha suci. Ya, Allah maha suci, kalau Allah yang maha suci menuliskan firman-Nya, maka firman-Nya akan mengajarkan standar moral yang tertinggi. Jadi kitab manapun yang menuntut dirinya firman dari Allah yang maha suci, dia harus mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Nah, kitab apakah di muka bumi ini yang ada mengajarkan standar moral yang paling tinggi? Satu-satunya, yaitu Alkitab. Ya. Yang mengajarkan kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri kamu sendiri, ya. Dan banyak lagi yang lain yang mengajarkan moral, yang tertinggi. Ya, memang Alkitab juga mencatat tingkah laku orang yang moralnya tidak terpuji. Dan kita berkata bahwa catatan yang demikian ini justru untuk membuktikan pernyataan Alkitab benar bahwa tidak ada orang benar, satu orang pun tidak ada. Ya, artinya tidak ada orang suci, satu orang pun tidak ada. Dan kemudian sifat yang berikutnya lagi yaitu Allah yang maha tahu misalnya. Allah yang maha tahu sanggup memberitahukan kepada kita segala hal yang lalu maupun yang akan datang. Nah, cuman di dalam Alkitab yang berisikan nubuatan. Nubuatan Alkitab luar biasa. Hal-hal yang bukan minggu depan akan terjadi, tapi ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, jauh ke depan sudah dikatakan. Salah satu contoh aja, ya bayangkan, Zakaria 9 ayat 9 sangat simpel. Ya. Zakaria 9 ayat 9 itu
Bunyinya ini katanya, ya. Hai putri Sion, ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini mengenai Tuhan Yesus Yang 400 tahun kemudian yang akan menunggangi keledai muda memasuki kota Yerusalem. Bayangkan 400 tahun sebelum Yesus naik ke atas keledai, ini sudah dituliskan gitu. Nah, jadi Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak mungkin bisa salah lagi. Nah, pertanyaan yang tema kita hari ini adalah jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, apa jadinya? Nomor 1, jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, katakanlah dia firman Tuhan, mereka mengakui, tetapi salah satu. Nah, kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, jadi Alkitab salah satu firman Tuhan, sebenarnya ini bisa berarti tidak ada firman Tuhan. Mengapa begitu? Jadi kalau Alkitab salah satu firman Tuhan, jadi yang mana firman Tuhan? Yang mana bukan? Maka akan jadi rancu sekali, ya. Jadi nanti akan muncul banyak sekali buku yang mengklaim dirinya firman Tuhan. Nah, kalau semua buku mengklaim dirinya firman Tuhan dan tidak memiliki kriteria untuk menilai mana firman Tuhan, mana tidak firman Tuhan, berarti manusia dihadapkan kepada satu kebingungan. Semua firman Tuhannya kalau begitu. Nah, kalau semuanya firman Tuhan sama dengan tidak ada firman Tuhan. Ya, karena kalau semuanya firman Tuhan bagaimana? Ya, si A tulis juga firman Tuhan, si B muncul firman Tuhan, si C muncul firman Tuhan. Jadi firman Tuhan jadi banyak. Lah kalau begitu yang mana firman Tuhan? Semuanya firman Tuhan. Nah, kalau semuanya firman Tuhan sama dengan semuanya bukan firman Tuhan juga. Ini akan kacau balau. Ya. Jadi kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, kalau Alkitab menjadi salah satu firman Tuhan, berarti ada banyak firman Tuhan. Nah, kriterianya yang mana firman Tuhan? Sembarangan orang bisa turun dari gunung katanya dia dapat wahyu begitu. Ya. Ada yang bilang ditulis dalam lempengan emas lah, segala macam lah. Nah, siapa yang bisa pasti itu firman Tuhan apa bukan? Bagaimana cara kita menseleknya, memilihnya gitu ya? Berdasarkan kriteria apa gitu kan? Tidak bisa ya. Nah, kalau begitu sama dengan tidak ada firman Tuhan sebenarnya. Nah, kalau tidak ada firman Tuhan, manusia tidak memiliki patokan. Ya. Kalau manusia tidak memiliki patokan tentang Allah, maka akan kembali lagi kepada animisme sebenarnya. Ya, kembali lagi kepada animisme. Kenapa? Ya, kalau tidak ada patokan firman Allah, tidak ada keterangan firman Allah, jadi semua orang bisa sembarangan berkata ini firman Allah. Sekumpulan orang nanti meninggikan seseorang dan berkata bahwa tulisannya firman Allah dan lain sebagainya. Sama dengan tidak ada firman Allah, berarti sama dengan semuanya bisa jadi Allah. Ya, semua bisa jadi Allah, kita kembali lagi ke konsep primitif sebenarnya. Nggak heran kalau mereka melihat pohon yang besar, mereka menyembah. Melihat batu yang besar, mereka menyembah. Ada yang menyembah gajah karena gajah besar. Sampai menyembah tikus, menyembah monyet, segala macam. Apa saja disembah. Ini kacau balau. Ya. Kacau balau. Jadi gini, kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Allah, banyak orang tidak menyadari efeknya itu begitu luas. Konsekuensinya itu sangat dahsyat sekali sebenarnya. Sangat dahsyat sekali. Nah, kalau semua orang memunculkan firman Allah, semua orang boleh, sekelompok orang yakini pemimpinnya, omongan dia semuanya firman Allah, malah orang lain nggak mau terima, disembelih saja semuanya. Jadi semua orang mengakui itu. Bagaimana bisa begitu? Ya kan? Ini kan akan kacau balau, Nah, jadi banyak orang Kristen tidak menyadari betapa pentingnya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Sebab jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, berarti ada firman Tuhan lagi misalnya di dalam mimpi. Ya. Di dalam mimpi. Pak Hasan mimpi katanya firman Tuhan. Saya mimpi firman Tuhan. Lalu si orang lain lagi mimpi katanya. Mimpi ketemu perempuan yang sangat cantik. Kemudian menikah dengan dia. Kemudian dia sebut itu Roh Kudus katanya. Ngawur ini ya. Jadi akhirnya sekarang gini. Kalau semua orang mimpi dan di dalam mimpinya ada firman Tuhan. Wah, betapa kacaunya, ya enggak?
Lalu sekarang bagaimana kita menseleksi mimpi siapa yang benar firman Tuhan dan mimpi siapa yang sebenarnya gara-gara dia terlalu banyak berpikir gitu. Dia akan kacau balau sekali. Tapi mereka selalu mau berkata begini, nah Pak Yusuf mimpi, gitu. Dan dia mimpi. No. Sekarang gini, ada masanya, ada satu masa di mana firman Tuhan belum dibakukan. Di mana firman Tuhan belum sampai posisi sempurna seperti sekarang. Artinya kalau kita sebut secara terminologi teologi, proses pewahyuan masih belum selesai. Ya, proses pewahyuan revelation. Nah, ketika proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 20 ayat 21 finish selesai, itu kira-kira kapan? Ya, akhir abad pertama. Ya, akhirnya Tuhan stop pewahyuan. Ketika Tuhan stop pewahyuan, maka tidak ada lagi proses pewahyuan, tidak ada lagi proses inspirasi lagi. Jadi pengilhaman dan pewahyuan selesai. Revelation and inspiration finish. Dan sekarang ini Roh Kudus bekerja memberikan iluminasi, menerangi akal budi kita untuk memahami apa yang telah Dia wahyukan dan inspirasikan tertulis di sini. Nah, sebenarnya sejak saat itu, maka Tuhan stop proses pewahyuan, maka tidak ada lagi mimpi yang datang dari Tuhan. Tidak ada lagi penglihatan yang datang dari Tuhan. Jadi salah besar sekali jika orang hari ini dia mimpi, dia dibandingkan dia Yusuf mimpi dulu gitu. No. Yusuf dulu mimpi itu bisa dari Tuhan, dan memang itu dari Tuhan, Alkitab mencatatnya. Tetapi mimpi Anda hari ini dari Tuhan apa tidak? Siapa yang bisa memastikan itu? Ya, sembarangan ya. Ya, tiap orang boleh yakin mimpinya dari Tuhan. Ya nggak? Kalau gitu jadi kacau balau gitu. Nah, kalau jadi kacau balau, bagaimana bisa mendirikan satu doktrin? Ya, satu pengajaran yang benar tentang keselamatan. Bagaimana itu mau disimpulkan? Kalau masih ada firman Tuhan di luar Alkitab, ada firman Tuhan di dalam mimpi dan lain sebagainya, bagaimana bisa menyimpulkan satu kebenaran yang pasti gitu? Tidak mungkin bisa. Nah, oleh sebab itulah mengapa dulu kita berkata dulu ya, pada di masa yang lalu Tuhan pernah berbicara. Coba di Ibrani pasal 1 ayat 1. Di Ibrani pasal 1 ayat 1. Katanya gini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, dulu ada, di sini saya mau tekankan di sini, dulu Allah pernah berbicara mengenai melalui nabi-nabi. Nah, kemudian akhirnya Tuhan Yesus datang di sini. Nah, setelah Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus kembali, Dia mewahyukan firman-Nya kepada rasul-rasul dan mengilhami mereka untuk menulis. Setelah rasul terakhir selesai menulis, maka selesailah sudah. Dan orang Kristen harus ngerti Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Nah, jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, poin yang kedua adalah bahwa kekristenan bukanlah agama yang benar. Kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, maka kekristenan bukanlah agama yang benar. Kekristenan salah satu bentuk kepercayaan, seperti yang lain-lain. Isme yang lain. Ideologi betul ya. Kenapa? Ya kita sendiri yang menciptakan. Kita sendiri yang ini ya. Dan kekristenan akan tidak memiliki kesimpulan yang valid. Karena begini, kesimpulan yang valid harus didasarkan kepada sesuatu yang pasti tertulis ya toh. Nah, kepada mimpi, tadi kita sudah berkata, mimpi orang per orang kan berbeda. Tiap malam kita mimpi berbeda. Nah, kalau semuanya mengklaim itu dari Tuhan, nah bagaimana kita menseleksi mimpi mana yang benar gitu loh. Nah, kalau kebenaran kekristenan diganggu oleh mimpi, gini, di dalam semua buku teologi, ketika kita membuat sebuah kesimpulan yang bersifat teologis, kita merujuk kepada ayat Alkitab. Ya, ayat ini. Nah, kalau ditambah plus mimpi saya kemarin, apa nggak kacau? Ya, bagaimana bisa begitu? Nah, itulah sebabnya ya, kita berkata bahwa
jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, kalau Tuhan masih berbicara kepada manusia saat ini di luar Alkitab gitu, artinya masih melalui mimpi dan lain sebagainya, maka agama Kristen, maka iman kekristenan, lebih tepat kita katakan, maka iman kekristenan bukanlah iman yang benar. Itu adalah salah satu isme yang semuanya itu. Wah, itu yang kedua. Jadi betapa pentingnya kita mempercayai bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya. Nah, sekarang poin yang ketiga. Jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, ya, maka semua buku teologi yang ditulis, ya, yang ada banyak di toko buku, Gunung Mulia, Gandum Emas, dan yang semuanya itu semuanya akan jadi nol besar. Banyak mereka tidak paham. Mengapa? Karena gini, semua kesimpulan teologi, doktrinal, itu disimpulkan dari ayat Alkitab. Yang menulis itu dulu harus memiliki satu kepastian bahwa satu-satunya otoritas firman Tuhan adalah Alkitab. Ya, barulah kita bisa menarik kesimpulan dari situ. Nah, kalau Alkitab bukanlah sebuah kitab yang berotoritas, dia firman Tuhan satu-satunya, apalah gunanya buku-buku yang begitu banyak itu yang ditulis itu disimpulkan? Apalah gunanya itu semuanya? Itu sudah tidak ada gunanya lagi. Itu hanya omong kosong. Omong kosong dia, sampai begitu banyak buku dan habiskan duit kita begitu banyak tenaga dan energi semuanya dikeluarkan hanya untuk omong kosong besar gitu. Ya, kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, ya, berarti artinya di luar Alkitab ada firman Tuhan, ada kebenaran yang lain. Berarti kesimpulan yang ditarik dari Alkitab cuma salah satu kesimpulan. Ya, salah satu kesimpulan. Nah, salah satu kesimpulan di antara begitu banyak kesimpulan, apa maknanya? Apakah kesimpulan satu ini bisa lebih benar dari yang lain? Tolak ukurnya apa? Ya enggak? Kenapa kita mesti mempercayai ini lebih benar dari itu? Kalau itu juga firman Tuhan, ini juga firman Tuhan. Ya toh? Lalu kenapa kita tidak mempercayai itu saja? Ya kan? Ya, ini firman. Ada itu. Loh, kenapa kamu ngotot percaya yang satu ini? Ya enggak? Yang semuanya itu. Kalau begitu nanti ujung-ujungnya apa? Kesimpulan kebenaran itu adalah kesimpulan dari semua kitab digabungkan jadi satu disimpulkan. Padahal isinya saling bertentangan. Iya, sangat bertentangan. Iya, bagaimana mungkin gitu. Oleh sebab itu, sahabat kebenaran, ya, kita mau milih topik ini bukan sembarangan. Karena belakangan ini memang ada banyak kekacauan timbul, ya. Karena ada banyak kekristenan yang dikacaukan. Pertama, mereka tidak sanggup membedakan di masa proses pewahyuan masih berlangsung dengan di masa proses pewahyuan sudah dihentikan. Nah, ini yang jadi bikin kacau gitu. Seringkali kalau kita berkata, jangan percaya kepada mimpi lagi. Wah, dia rujuk yang lain-lain, gitu. Dia rujuk Yusuf, dia rujuk Daniel, dia rujuk ke Firaun sampai jauh amat berapa ribu tahun, ya. Dia tidak sanggup membedakan keadaan atau masa di mana pewahyuan masih belum di-stop dengan pewahyuan sudah di-stop gitu. Nah, itu yang menyebabkannya itu. Ya, sehingga terjadi kekacauan, ya, terjadi kekacauan prinsip, dan kekacauan prinsip ini kemudian tentu menyebabkan kekacauan teologi gitu. Ya, kekacauan teologi sehingga ya mau bagaimana lagi, keadaannya sudah demikian, akhirnya bergulir dia bergulir ya, akhirnya kekristenan menjadi mirip-mirip perdukunan gitu. Ya, kenapa mirip perdukunan? Ya, perdukunan kan nggak ada bukunya toh. Iya. Apa yang suka si dukun itu ngomong, iya. Dia dapat apa dia katakan. Betul. Gitu ya. Ya, fresh lah, iblis yang ngomong kan, fresh sama dia. Dia nggak ada buku, nggak ada standar. Nih, makanya perdukunan tidak ada doktrin. Iya. Ya, dia doktrin apa? Dia tergantung iblis waktu itu mau kerja bagaimana. Nah, makanya saya aneh sekali dengan orang Kristen yang katanya,
jangan doktrin gitunya. Loh, ini kalau kekristenan meninggalkan doktrin ya, menimbulkan kesimpulan sehat yang logis gitu ya, yang pakai akal sehat, itu maka dia mundur ke sistem perdukunan. Karena sistem perdukunan itu nggak ada patokan apa-apa, ya sangat tergantung iblis intervensi dan mau apa gitu. Ya itulah yang jadi gitu. Balik ke zaman purba lagi. Balik ke situ. Tapi kekristenan tidak. Kekristenan sejak Alkitab selesai sebenarnya ya, yaitu yang sempurna tiba di dalam, mungkin mau tidak mau kita mesti ke 1 Korintus 13 ini ya. 1 Korintus 13 ya, ayat 8 sampai ayat 1 Korintus 19 ayat 8 sampai 10. Coba Pak Hasan tolong baca. 19 apa? Ayat 1 Korintus 13 Ya. ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Iya. Kasih tidak berkesudahan. Ya. Artinya ini, kasih itu dari awal sampai akhir. Ya. Dia kekal. Ya. Bahasa nubuatan akan berakhir. Bahasa roh sebenarnya tepatnya itu bahasa lidah akan berhenti. Sebenarnya diberhenti sendiri. Karena dia memakai middle voice. Kalau active voice, Tata bahasa. active voice saya pukul Pak Hasan. Passive voice saya dipukul Pak Hasan. Middle voice itu artinya saya pukul diri sendiri. Jadi ini akan berhenti sendiri sebenarnya. Ya, di bahasa aslinya gitu. Dan kemudian pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap ini harus hati-hati. Ini bukan akal sehat. Zaman itu diberi pengetahuan. Ya, misalnya gini, Matius bagaimana bisa tahu pengujian Tuhan Yesus, pencobaan? Disingkapkan sesuatu ya? Tuhan Yesus pencobaannya dibawa ke bumbung bait Allah. Makanya Matius ikut. Ya nggak ikut ya. Itu artinya diberi pengetahuan. Jadi di karunia pengetahuan ya, karunia pengetahuan. Nah, ingatannya. Banyak pengkritik ya, kelompok liberal, teolog liberal berkata, bagaimana murid-murid 10 tahun kemudian masih bisa ingat khotbahnya Yesus gitu dong. Ya saya juga sekarang ini, bagaimana Pak Hasan bisa ingat khotbah saya minggu lalu ya nggak? Tidak mungkin gitu. Tetapi waktu itu diberi pengetahuan. Jadi karunia pengetahuan. Nah, karunia pengetahuan ini juga akan lenyap gitu. Jadi nubuatan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, karunia pengetahuan akan lenyap ya. Dan ya karena katanya nubuatan kita tidak sempurna. Ya memang tidak sempurna karena bersifat lisan. Ya mau dikutip lagi kan bisa berubah-ubah dia. Ya toh? Dan tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang sempurna ini siapa? Kelihatannya sulit untuk menghindar dari menafsirkan bahwa yang dimaksud ini adalah Alkitab. Firman tertulis ya. Oh, dia bilang itu Tuhan Yesus. No. Karena di dalam kata sempurna itu, Rasul Paulus memakai kata toteleon, bahasa Yunaninya. Itu adalah yang gendernya netral. Dia bukan pakai maskulin apa feminim, tapi pakai yang gendernya netral. Ya, gendernya itu bukan Tuhan Yesus. Dan lagi pula ada banyak indikasi di dalamnya. Pada waktu yang sempurna ini tiba katanya, tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau Yesus Kristus datang masih perlu nggak iman dan pengharapan? Tidak perlu lagi. Ya. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di sini. Gitu. Dan berarti yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan nubuatan. Kalau itu datang nubuatan sudah tidak perlu lagi. Apa itu? Yaitu firman yang bersifat tertulis gitu. Nah, sekarang Alkitab sudah selesai, ini sudah tertulis. Ini satu-satunya firman Tuhan. Nah, jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, ini fatal. Ya. Ini fatal besar sekali. Nah, oleh sebab itulah kita melihat iblis sangat mau mengganggu ini, konsep ini. Sangat. Kenapa? Oh, karena ini fondasi iman kekristenan. Pengakuan iman Alkitab satu-satunya firman Tuhan lebih penting dari semua pengakuan iman yang lain. Karena semua pengakuan iman yang lain didirikan justru di atas pengakuan iman yang satu ini. Gitu. Ya, jadi Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, maka tadi itu poin-poin kita sudah sebutkan itu ya.
Luar biasa. Nah, oleh sebab itu orang Kristen harus sangat paham akan hal ini. Inilah yang kita junjung tinggi. Inilah sebabnya mengapa kita berkata Alkitab satu-satunya firman Tuhan, maka tidak ada lagi mimpi yang berasal dari Tuhan. Ya. Mau bagaimanapun juga mimpinya. Dan tidak ada orang bisa pastikan mimpinya dari Tuhan kriterianya apa. Kenapa mimpinya si Anu kok bukan? Kenapa mimpinya kamu kok bisa? Nggak ada. Ya. Dan tidak ada lagi orang yang melihat Yesus dan lain sebagainya. Itu pewahyuan. Ya. Nah, karena apa? Nanti dia bisa tulis, kalau dia lihat Yesus gini-gini, dia tulis satu kitab yang mirip kitab Wahyu. Ya. Kristenan akhirnya mengganggu fondasi iman kekristenan. Fondasi iman kekristenan. Mengajarkan, cerita bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya cerita bertemu dengan Tuhan Yesus itu nanti orang itu jadi Kristen. Ya, pergi kemana katanya muter-muter satu batu yang ditutup pakai kain hitam. Jadi puter-puter kemudian lihat Tuhan Yesus, pulang kemudian jadi orang Kristen. Yang mereka simpulkan itu pasti dari Tuhan hanya karena dia jadi Kristen. Ya, hanya karena itu. Nah, saya bilang, apa buktinya itu dari Tuhan? Tidak ada satu orang pun misalnya. Apakah iblis tidak bisa melakukan tipu muslihat? Oh, bisa sekali. Ya, bisa sekali ya. Bisa sekali tipu muslihat untuk nanti orang ini jadi Kristen. Jadi Kristen belum tentu masuk surga. Enggak lahir baru. Nah, kemudian sebenarnya apa? Andai kata orang ini kemudian ketemu gereja yang benar, pengajaran yang benar, dan lahir baru, iblis masih enggak rugi. Dia hilang satu pion. Tapi dia berusaha merusak fondasi iman kekristenan. Ya. Sehingga orang-orang percaya masih ada penampakan, masih ada mimpi. Nah, ini jauh lebih merusak daripada satu orang jadi Kristen. Oke ya. Cukup ya. Baik, sahabat kebenaran, kita baru saja menghabiskan kurang lebih hampir 30 menit di mana Dr. Liao memaparkan soal topik kita, jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, maka konsekuensinya apa? Baik, Anda bisa share line ini, Anda bisa bertanya juga dengan mengetik ke Facebook ini, di line ini, atau nanti bisa WA call, telepon untuk bertanya. Nah, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini lewat. Grafu International Theological Seminary kembali menghadirkan acara-acara spesial di akhir tahun 2019. Pada tanggal 9 November, seminar tentang keluarga oleh Dr. Liao. Pada tanggal 18 sampai 23 November akan ada Kongres Kristen Fundamentalis, akan hadir kurang lebih 60 hamba Tuhan se-Indonesia dalam acara ini. Dan pada tanggal 8 Desember pukul 14 waktu Indonesia Barat, seminar tentang kelahiran dan kematian Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar Yesus Kristus lahir di bulan Desember? Atau Yesus Kristus mati pada hari Jumat? Pada tanggal 23 sampai 27 Desember akan ada acara blok kelas 3 doktrin dasar, yaitu doktrin keselamatan, doktrin gereja, dan doktrin Alkitab. Tahukah Anda, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang tidak mau mencari kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Ujilah pengajaran Anda apakah sesuai dengan Alkitab. Jikalau Anda ragu dengan pengajaran Anda, Dr. Liao bersedia menjelaskan kepada Anda dari penciptaan, tampilnya Yohanes Pembaptis, hari pengangkatan, masa penganiayaan orang Yahudi, kerajaan 1000 tahun, pengadilan aras putih, hingga masuk ke kekekalan. Jangan lewatkan acara ini, tandai kalender Anda, atau tetap stay tune di Facebook Gereja Grafe setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. 1 jam bersama Dr. Liao dalam acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Anda bertanya, Dr. Liao menjawab. Untuk informasi hubungi 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Langsung dari Studio 1 Grafe International Theological Seminary. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Halo sahabat kebenaran, kita kembali lagi. Dan sebelum kita lanjut acara kita, saya ingin sampaikan kepada semua pemirsa bahwa acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya ini adalah kita khususkan untuk kalangan sendiri. Semua hal kita bahas berdasarkan Alkitab, untuk mendidik, mencerdaskan, dan juga mengajar orang Kristen supaya lebih paham dan lebih kritis dengan keimanannya. Jadi bukan untuk siapa-siapa,
untuk kalangan sendiri. Baik, Anda bisa kembali untuk bertanya, silakan ya, atau men-share line ini, atau di WA call nomor 0811 9222313. Baik, Dr. Rio, saya ingin bertanya kepada Anda. Alkitab itu yang kita pahami itu kan dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleaki. Kemudian 66 kitab. Ya, 66 kitab. Ya. Kemudian dari Perjanjian Baru, dari Matius sampai kitab Wahyu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan orang yang Anda jelaskan tadi, bahwa inilah satu-satunya firman Tuhan. Kemudian ada sisipan yang kita kenal dengan yang disebut Deuterokanonika itu. Apakah itu juga firman Tuhan? Deutero itu artinya dua, kanonika itu artinya kanon. Ya, jadi Deuterokanonika itu artinya kanon kedua. Ya. Nah, kanon kedua ini kita lihat setidaknya ada 3 alasan kita tidak terima ini firman Tuhan. Alasan yang pertama adalah orang Yahudi sampai hari ini tidak menerima itu firman Tuhan. Ya, jadi Alkitab yang orang Yahudi pegang hari ini disebut Tanak. Ya, Tanak itu singkatan dari Taurat, Nabium, Ketubim. Tanak. Ya. Dan yang kedua adalah Deuterokanonika ini, artinya kanon kedua ini tidak dikutip oleh para rasul. Ya. Tidak disebut nama mereka juga. Tidak pernah disebut-sebut. Betul. Gitu, ada Tobit, Yudit, Makabe, ya, segala macam. Tidak pernah nama mereka disebut oleh para rasul. Ya, artinya tidak diinspirasikan dong kalau tidak disebut. Ya. Nah, jadi 2. Dan yang ketiga sebenarnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan hanya Tanak saja. Yang di Lukas pasal 24 ayat 44 ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata hanya di Tanak yang ada menulis tentang dia ya. Coba lihat Lukas pasal yang ke 24 ya, ayat 44 ngomongnya begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Jadi perhatikan ini, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, Taurat, dan kitab Nabium, ya, nabi-nabi, dan kitab Ketubim. Ya, kitab Mazmur sini terima Ketubim. Makanya disebut Tanakh, Taurat, Nabium, Ketubim. Nah, hanya 3 ini. Deuterokanonika tidak disinggung oleh Tuhan Yesus. Berarti ada dasarnya kita bisa berani mengatakan ini ya. Betul. Jadi Deuterokanonika itu sebenarnya apa? Buku sejarah? Ya, kita anggap itu bacaan Kristen. Bacaan Kristen. Ya. Bacaan bukan Kristen, bacaan rohani orang-orang Yahudi sebenarnya. ya. Karena sebelum Kristen belum ada Kristen. Ya sekarang juga boleh jadi bacaan Kristen. Sudah koreksi itu. Jadi jangan sampai. Oke, tadi pembahasan yang Anda sampaikan tadi. Sama dengan ini juga bahasannya kan. Ada kitab Henok lah, apalah segala macam yang lain. Ya, tetapi itu semuanya bacaan rohani. Ya. Tidak jadi masalah. Tetapi yang ditekankan firman Tuhan adalah Tanak ini. Oke, tadi ada satu yang ketika Anda membahas, Anda menganalogikan banyak barang ya. Mana yang satu ini? Saya coba menganalogikan begini. Air mineral ini kan banyak merek ya. Banyak merek. Ya. Semua kita kenal sebagai air mineral, boleh diminum. Betul. Ya, nah, air bersih. terus begitu banyak buku-buku kitab-kitab yang mengklaim diri firman Tuhan. Ya. Nah, Anda menjelaskan bahwa Alkitab lah konsekuensinya satu-satunya firman Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk mengomongkan dengan suatu kalimat yang lebih gampang gitu loh. Apa yang membedakannya gitu loh? Apa yang membedakan? Ya karena begini, sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri adalah bahwa dalam hal kerohanian ini, selain kita percaya ada Allah, itu ada iblis yang menentang Allah. Iblis itu bukan Allah ciptakan iblis, tetapi iblis itu berasal dari malaikat yang menentang duluan. Dan dia menentang terus, dan iblis ini mempunyai kemampuan yang tinggi. Ya, jadi kita sama sekali tidak perlu heran kalau dia tahu bahwa ini ada firman Tuhan. Dia perlu membuat tandingannya dan lain sebagainya. Ya, karena iblis sangat tahu bahwa ketika fondasi iman ya satu kelompok orang percaya diganggu, ya kan semuanya akan berantakan yang lainnya gitu. Ya, dia akan mengganggu ini terus gitu. Oleh sebab itulah sebenarnya
orang Kristen harus sangat sadar, sangat wise ya, sangat bijak, tahu bahwa kita harus dapat melihat dengan sangat jelas bahwa oh ini mengganggu Alkitab ya. Ini mengganggu Alkitab. Sebenarnya gini, pada abad yang ke-18-19 itu muncul kelompok liberal yang sangat mengganggu Alkitab, yang mengajarkan bahwa Alkitab penuh salah dan lain sebagainya. Kita tahu ini serangan yang iblis bangun memakai orang Kristen ini. Ya, tanda petik orang Kristen menyerang Alkitab. Tetapi kemudian di abad 20 awal, iblis memakai orang Kristen juga sekarang ini. Menyerangnya dengan sisi lain gitu. Menyerangnya dengan cara memunculkan penglihatan lah, memunculkan mimpi lah, ini itulah segala macam. Itu banyak yang tidak bisa melihat bahwa itu melawan Alkitab gitu. Karena mereka tidak lihat, kok melawannya bagaimana sih cara Tapi itu melawannya? kan dari sudut pandang Alkitab. Iya. Nah gini, saya ingin meletakkan begini. Bukan hanya saja ada perbedaan antara kitab dan kitab-kitab lain ya. Iya. Ada juga persamaan dan banyak hal di kitab-kitab yang lain seperti etikanya lah, moralnya lah dan lain sebagainya. Nah, apa yang membedakan Alkitab dan kitab-kitab lain? Apakah mengenai doktrin keselamatannya atau apa? Kalau etika dan moral baik itu mereka juga bagus. Betul. Nah, kira-kira dari sini bisa nggak kita katakan bahwa mungkin mengenai cara keselamatannya? Ya, jadi kita berkata begini. Kalau pengajaran moral, ya hampir tidak ada agama yang berani mengajarkan moral yang tidak baik. Ya, tidak ada gitu. Semua baik. Tidak ada. Semua bilang mengajarkan moral yang baik. Nah, tetapi yang membedakan satu agama dengan yang lain itu adalah kesimpulan hal-hal yang seperti begini. Surga menurut Alkitab itu apa? Dengan surga menurut agama itu apa ya, cara masuk surga yang menurut Alkitab gimana, cara masuk surga menurut agama itu gimana ya, kitab yang lain gitu. Itu yang sebenarnya sangat membedakan ya. Bahkan banyak hal sebenarnya detail-detail gitu ya. Ini yang jadi belum lagi pengajaran yang ya tentang ada di kitab yang lain, kita tidak tahu, mereka menyinggung ada iblis, ada jin, segala macam ya. Kalau di dalam Alkitab kita sangat jelas sekali misalnya gini ya, Allah tidak pernah menciptakan jin, tidak pernah menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat, tetapi malaikat yang jatuh itulah diberi nama lain. Ya, menjadi setan, menjadi iblis. Itu. Nah, jadi lucu sekali kalau Allah menciptakan setan loh, ya, jadi menciptakan iblis kan. Tetapi Allah tidak pernah menciptakan yang jahat itu. Karena selesai penciptaan di hari ke-6, Allah berkata semuanya apa? Baik. Selesai ya. Ya, nggak ada yang negatif. Oh, jadi cara itulah ya. Betul. Oke, tadi kadang-kadang orang kan mengatakan too good to be true. Ya, Anda kan mengklaim bahwa jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, maka begini begitu. Ya, apakah kalau orang mengatakan Anda menjelaskan ini terlalu arogan ini, mengklaim diri satu-satunya benar nih? Gimana menjelaskannya? Ya sebenarnya kita berkata begini ya, logikanya gini, kalau ada Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau ada Tuhan yang memberi kita akal budi, kalau ada Tuhan yang berbicara, yang seperti manusia yang bisa berbicara, person gitu ya. Kalau dia berfirman, dia mesti firmannya di satu gitu. Nggak mungkin dia mau dikacau-kacaukan jadi rame, jadi membingungkan. Ya toh? Jadi akal budi kita, logika kita benar ya toh, firman Tuhan pasti satu. Tuhan tidak berkepentingan firman-Nya 10 gitu. Misalnya Anda kaisar gitu, Betul. perintah Anda satu. Harus satu. Jangan macam-macam. Bisa bingung ya. Nanti yang jenderal gitu bawa yang ini, yang jenderal lain bawa yang itu, dan semuanya bilang dia itu titah kaisar dan saling bertentangan pula. Wah, ini apa enggak kacau? Ya, tidak mungkin bisa begitu. Secara akal sehat, logika kita berkata bahwa firman Tuhan yang benar mesti satu. Walaupun ya, ada juga yang lain-lain itu seperti sangat bagus gitu ya, etikanya, moral tinggi sekali gitu ya. Ya, tetapi kembali lagi kita berkata bahwa apa yang bisa membuktikan atau kriteria apa yang dia bisa buktikan bahwa dirinya itu firman Tuhan? Tidak ada. Penjelasan begini membuat saya ya tidak boleh menilai lagi bahwa ini arogan ya. Nggak bisa. Tapi ya. ini memang ya sebenarnya gimana ya? Ini akal sehat saya gitu, akal sehat saya, dan saya harap itu juga yang disimpulkan oleh akal sehat Anda. Begitu. Baik. Oke, saya pikir kepada pemirsa, Anda boleh melakukan WA call kalau Anda mau bertanya, 0811
313 atau Anda boleh mengetik pertanyaan di Facebook itu. Nah, mungkin kita lanjutkan sebelum ada pertanyaan masuk. Ya. Ada telepon masuk. Oke, silakan. Langsung Ya. aja. Oh, ada yang masuk. Silakan. Halo? 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 Halo, silakan. Tidak ada suara? Putus mungkin ya? Oke, kita lanjutkan. Mungkin nanti dia akan ini lagi ada sedikit gangguan teknis, hanya bunyi tutut ya, atau kelamaan tunggu ya. Baik, Saudara Dio. Kan tadi juga disinggung ya, banyak ya kitab-kitab ininya. Iya. Kenapa Tuhan Allah Maha Pencipta, dia kan Maha Kuasa. Kalau memang hanya satu-satunya yang benar, kenapa dia membolehkan begitu banyak? Ada orang mengungkapkan bahwa banyak jalan menuju Roma. Bukankah tujuannya sama-sama pergi ke Roma? Jadi saya jalan sini, jalan sana kan, yang penting kan sama sampainya. Nah, gimana kira-kira? Telepon masuk lagi katanya. Ada yang masuk? Kita akan dahulukan telepon kalau ada. Ya udah, Masih lagi. Begini ya. Ini menyangkut misteri yang sangat awal. Ya, misteri yang sangat awal itu adalah ketika Allah memutuskan menciptakan makhluk yang independen, berakal budi, dan berkeintelijensi dan berkehendak bebas. Sebenarnya dari situ. Ya, start awalnya dari situ. Kemarin saya baru tulis di WA, saya bilang pemilu pertama itu, pemilihan umum pertama itu adalah waktu Adam dan Hawa dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu pilih mau makan buah ini atau buah itu. Itu pemilu ya. Sekarang dunia ini sering pemilu ini ya. Seringkali ada dua calon presiden, mau pilih ini, pilih itu. Pilih salah satunya ada resikonya. Pasti. Ada resikonya ya. Jadi ya ada resikonya gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita bilang itu terjadi gitu ya. Ya, itu terjadi rahasia ilahi yang paling awal itu. Yaitu mau menciptakan makhluk yang berakal budi, intelijensi, berkepribadian, berkehendak bebas. Ya, kita Dewa call. Mana? Ayo silakan nih, langsung masuk aja. Nggak apa-apa. Mana? Halo? Halo? Halo, selamat siang. Siang ya, dengan siapa nih? Sore. Ya. Iya, saya dengan Jimmy, Pak. Saya mau bertanya di Kolose 4 Iya. Kolose ayat 16. Ya. Ini di sini dibilang bila mana surat telah dibaca di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di tempat di jemaat Laodikia dan supaya surat-surat yang utuh dibacakan juga kepadamu. Nah, maksudnya kalau misal ditemukan arkeolog menemukan surat yang ada di Laodikia ini, apakah bisa dimasukkan dalam kategori Injil atau kitab yang lain, Pak? Gitu. Iya, oke. Di mana ya? tadi pasal Kolose berapa? Kolose 4 ayat 16. 4:16. Ya, 4:16 ya. Ya. 16. Ya, betul. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Pertanyaan dari saudara Jimmy, misalnya suatu saat ada galian arkeologi lah, ketemu suatu kitab yang di dalamnya ada tulisan begini begitu. Kira-kira itu gimana? Ternyata itu surat Laodikia, misalnya gitu. Ya, kira-kira apapun juga. Apakah itu firman Tuhan gitu? Oke, sebentar. Baik, saudara Jimmy, kita jawab ya. Ya, sebenarnya di dalam surat Korintus ini juga pertanyaan yang mungkin banyak orang tidak tahu gitu. Di surat Korintus itu pasal 5 ayat 9, sehingga ada yang bilang ini pra Korintus 1. Ya. Misalnya di ayat 9 kan ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang cabul itu. Berarti sebelum 1 Korintus ini ada satu surat. Ya. Nah, begini, sebenarnya banyak teolog akhirnya mendapatkan bahwa ditemukan ada banyak manuskrip surat Efesus yang tidak ada kata Efesusnya gitu. Artinya Paulus menulis
kepada jemaat di situ, karena jemaatnya kecil, ya toh. Misalnya saya menulis untuk Jakarta Timur, di situ ada Bekasi Barat, Bekasi Timur, ada apa? Sekitarnya lah. Betul, sekitarnya. Sehingga habis baca di situ, tolong dibacakan di sana juga. Tolong dibacakan. Jadi yang dimaksud dengan surat Laodikia itu sebenarnya surat Efesus. Ya, jadi karena ada ditemukan banyak manuskrip yang surat Efesus yang namanya belong gitu. Ya, manuskrip tua gitu. Karena itu memang tidak ada. Jadi nanti masing-masing mencatat, mengcopy, ditaruhlah nama jemaat kamu ada di situ. Nah, kemudian yang di 1 Korintus pasal 5 ya, kenapa bisa ada surat yang hilang ya? Ada surat yang hilang seolah-olah sebelum surat 1 Korintus ada satu dulu surat yang katanya kan di sini. Dalam suratku telah kutulis kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang cabul itu. Nah, surat itu mungkinan sangat pendek dan tidak disimpan lagi ya. Misalnya, dan surat itu mungkin dia ada menulis karena di atasnya ada mengenai ini. Yang pasal 5 ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya gini ya, artinya ibu tirinya gitu. Dan Paulus marah dan tulis surat pendek mungkin ya, bahwa orang ini harus didisiplin, tidak benar gini ya, dan sebut namanya. Dan itu surat pendek dan hanya satu tujuan, yaitu untuk mendisiplin orang itu, dan mereka tidak menyimpannya. Sudah itu ya selesai gitu ya. Karena isinya sudah termasuk di sini, artinya yang surat itu sudah ada. Kan di sini ditulis lebih jelas lagi bagaimana cara mendisiplinnya segala macam. Jadi surat itu sudah dicakup isinya di ada di salinan sini. yang lebih lengkap lagi. Betul, itu yang lagi ini. singgungan itu. Jadi yang surat 1 Korintus ini lebih lengkap. Itu hanya supaya cepat masalahnya. Jadi kirim orang sana itu. Jadi berarti apa yang ditanyakan Saudara Jimmy ini Laodikia itu sebenarnya cakupannya sudah masuk. Betul. Yang Laodikia itu sebenarnya mungkin surat Efesus. Betul ya. Sedangkan yang surat Pra-Korintus itu sebenarnya isinya sudah ada di dalam 1 Korintus ya. Nah, dan lagi intinya sebenarnya begini. Segala macam ini tulisan apokripa perjanjian baru itu sudah ada dan sudah beredar. Ya, jadi kelihatannya 2000-an tahun sudah dicari dan tidak ada apa gitu fragmen apa lagi yang bisa tahan sampai ribuan tahun. Tidak ada. Tidak mungkin bisa ada lagi. Jadi jangan berangan-angan. Nah, yang ada di tangan kita ini itu sudah melalui screening orang-orang Kristen berjaman-jaman. Ya, ini yang 27 kitab perjanjian baru ini sudah melalui orang Kristen berjaman-jaman, berapa puluh generasi sudah memegang teguh ini. Nah, mengenai manuskrip ini, Dr. Liao, dari pembelajaran dan penelitian serta apa yang Anda ketahui sejak kitab Kejadian itu, apakah ada manuskrip yang ditulis atau dipahat dalam bentuk batu? Atau ditulis di perkamen atau itu yang paling itu ditulis di kulit ya, kulit ya? Permanen. Wah, itu sih nggak bisa tahan sampai betul, tidak ada. Dan ini penyimpanan ini gini, karena iblis memakai segala macam cara untuk menghancurkan tulisan Tuhan ya. Kaisar demi kaisar, raja menghancurkan, berusaha untuk menghancurkan ya. Dan Tuhan menyimpannya dengan cara disalin. Disalin dan disebar. Jadi setelah kasus Nebukadnezar menghancurkan kota Yerusalem dengan bait Allahnya dan kitab Taurat segala macam, berikutnya zaman Esra itu sudah disalin dan disebarkan ke semua sinagog. Nah, sehingga pada waktu Tuhan Yesus, zamannya Tuhan Yesus, ketika di kota Nazaret ya, dia membaca kitab Nabi Yesaya. Berarti di tiap-tiap sinagog itu sudah ada kopiannya lah kalau kita hari ini bilang gitu, sehingga itu tidak bisa lagi dihilangkan. Baik, oke. Soalnya saya tanya kepada Anda itu, siapa tahu nanti tiba-tiba muncul ada penemuan arkeologi manuskrip dalam bentuk pahatan, karena setahu pengetahuan saya juga kita kan bisa cek zamannya, zaman apa yang pakai pahatan, zaman apa yang tulis di atas kulit dan sebagainya ya. Baik, oke, ini ada satu pertanyaan dari Saudari Juliana. Kitab Wahyu ditulis oleh dibuang di sana itu supaya dia tidak
berkomunikasi dengan dunia luar. jemaat. Kalau sekarang ini kan di Indonesia di Nusa Kambangan, ya kira-kira begitu. Jadi Atau di Amerika di sana sana ada Pulau Alcatraz. Ya, itu Khusus ya, nggak macam boleh. begitu ya. Itu high secure isolir. Ya, high secure penjara yang di secure sangat tinggi. Jadi gitu. tidak ada catatan bahwa dia buta. Tidak, ya. Tidak ada dikatakan dia buta ya. Kalau Paulus ya, dia ada tulisan Paulus, lihatlah betapa besarnya tulisan yang aku tulis dengan tanganku sendiri ya. Sangat mungkin adalah Paulus juga bukan buta, tetapi zaman itu saking banyak membacanya mata minus misalnya gini ya. Dan tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Ya zaman itu kan belum ditemukan kacamata ya, sehingga ya akhirnya suruh yang muda yang tulis. Mungkin untuk beberapa kata terakhir dia sendiri yang tulis ya dengan cara agak besar begitu. Oke, jadi jawaban untuk Saudari Juliana ya. Tidak ya, jangan kita berspekulasi bahwa Rasul Yohanes di Pulau Patmos menulis kitab terakhir Wahyu itu dalam keadaan buta. Ya. Baik, oke. Dr. Leo, sebelum kita tutup ini ya, mungkin hanya tinggal beberapa menit lagi. Saya ingin mendengarkan pendapat Anda mengenai kitab-kitab yang non-Alkitab yang mengajarkan moral, etika, dan budi pekerti yang begitu baik, ya toh? Ya. Nah, terus bagaimana jika pengajaran itu sekarang apalagi kan suka dibikin menjadi suatu inspirasi, nasihat, ya bukannya inspirasi, ya. mungkin juga motivasi diajarkan oleh pembicara-pembicara dengan apa yang diajarkan Alkitab. Kira-kira bagaimana? Ya, kita berkata begini ya. Tadi Dr. Stephen baru bicara di jemaat ya, bahwa orang Kristen punya moral dengan umat agama lain punya moral, itu ya sama-sama mengajarkan moral yang baik, sama-sama mengajarkan hidup baik, hidup suci. Tetapi perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah begini, motivasinya. Ya, pertama itu motivasi. Jadi orang di luar agama Kristen mengajarkan bahwa berbuat baik supaya masuk surga. Nah, justru kekristenan itu berbeda. Kekristenan berkata, sebaik apapun, sesuci apapun, Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Karena cukup setitik dosa saja Anda sudah ke neraka. Jadi, kebaikan manusia tidak mungkin bisa membawa dia ke surga. Jadi tetap harus bertobat dan percaya kepada Yesus. Yesuslah yang sempurna. Kita tidak pernah sempurna. Jadi kesempurnaan Yesus itulah yang membungkus kita ketika kita beriman kepada. Jadi kita beriman kepada Yesus, kita menjadi sempurna, menjadi kudus. Dengan bermodalkan itulah kita masuk surga. Nah, jadi tujuan berbuat baik itu kalau yang di luar Alkitab punya itu supaya masuk surga. Sedangkan yang Alkitab punya adalah apa? Adalah karena saya sudah diselamatkan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau hidup bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka itu saya mau berusaha sempurna. Ya. Berusaha hidup kudus. Ya. Bisa mencapai kesempurnaan nggak? Selagi mengenakan daging tidak bisa. Ya, tidak mungkin bisa. Nah, kalau tidak sempurna bagaimana? Ya memang sejak awal kita sudah tahu bahwa kita masuk surga bukan mengandalkan kekudusan kita, gitu loh. Tetapi kita mengejar kekudusan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi ada pengajaran moral dari semua kelompok agama manapun juga, ya. Tetapi motivasinya dengan orang Kristen yang hidup bermoral itu berbeda. Ya. Nah, kita harapkan gini, kekristenan tidak sempoyongan, tidak jadi gamang begitu, ya. Tetap kita memahami konsep tidak ada satu orang baik pun yang bisa masuk surga. Tidak ada satu orang suci pun yang bisa masuk surga yang dengan kesuciannya. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa sempurna masuk surga. Tidak ada. Nah, kita bisa masuk surga hanya karena mengenakan Tuhan Yesus. Ya, itu saja. Itu tadi saya katakan perbedaan dengan ajaran moral, etika dari sumber lain ya. Satu lagi, kalau seandainya gereja Anda ini yang banyak mengajarkan doktrin berdasarkan Alkitab, dibandingkan dengan gereja-gereja yang lebih banyak menyinggung soal moral, etika, cara hidup baik dan tanpa menegur dosa, tanpa berani menegur sesuatu hal yang diajarkan Alkitab, bagaimana membedakannya? Nah, kalau sebuah gereja, tadi saya baru ngobrol dengan beberapa
saudara yang lain. Saya baru pulang dari Hong Kong ya, dan melihat begini, kekristenan di Hong Kong itu menurun, ya, menurun drastis. Jemaat-jemaat mengecil, gitu. Dan saya ketemu dengan hamba Tuhan, saya bilang saya sebenarnya kepingin datang ke sini untuk membantu untuk sekolah teologi. Dia berkata sekolah teologinya barusan tutup. Ya, kenapa? Karena tidak ada murid, begitu. Ya, jadi saya berkata begini, saya menganalisa ya apa penyebabnya. Penyebabnya begini, bukan hanya di Hong Kong, bahkan di Amerika sekarang gereja-gereja Baptis. Turun, ya, maksudnya tuh gini, ketika gereja menggeser fokus khotbah pengajaran dari fokus doktrin ke fokus kehidupan sehari-hari, maka gereja ini makin hari makin akan mirip dengan agama lain. Apapun juga ya pengajaran. Mirip, karena apa? Agama lain juga mengajarkan moral, gereja ini juga mengajarkan moral persis sama kok. Makin hari akan makin sama, dan makin hari akan makin hilang kekhasan Kristennya itu apa? Nah, kalau begitu, sekarang saya tanya, kalau gereja khotbah moral di Hong Kong, ya loh, apa bedanya dengan Buddhism? Iya, sudah lebih tinggi ya. Ya mereka, bagus. Saya kasih tahu, orang muntah saja dia bukan nada pakai kantong plastik, pakai tangannya. Nah, apa bedanya? Tidak ya. Nah, kekristenan harus fokus pada doktrin. Ketika kita bicara doktrin, nah disitulah yang membedakan. Misal, masuk surga menurut Alkitab dengan masuk surga menurut kitab yang lain. Nah, ini sudah jelas akan makin jelas ya. Kemudian hal-hal yang lain. Nah, barulah di situ manusia dihadapkan kepada pilihan. Mau percaya itu masuk surga dengan kebaikan atau mau masuk surga dengan bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan pilih. Barulah ada kekristenan hadir menawarkan jalan Tuhan. Ini jalan Tuhan gitu kan. Baru jelas terang dan garam. Betul ya. Ini jalan Tuhan masuk surga melalui iman ya, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu masuk surga dengan berbuat baik, dengan hidup sempurna. Ayo silakan. Begitu. Baik. Sahabat kebenaran, kita sudah di penghujung acara. Mungkin kita minta Dr. Liau untuk memberikan closing statement dari topik hari ini. Jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, ya silakan kasih closing. Ya. Jadi begini, sahabat kebenaran, jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, ya, maka kekristenan celaka. Ya, kekristenan ini celaka. Celaka ya. Ya, betul ya. Dan kekristenan ini akan berputar ke bawah. Pasti berputar ke bawah, dan hari kematiannya tinggal tunggu. Karena apa? Akhirnya kekristenan tidak bedanya dengan isme-isme yang lain, semuanya akan kacau ya, dan tidak ada guna lagi ya. Ini akan berputar ke bawah. Nah, lihatlah. Jadi dari sini kita mesti melihat dengan sangat jelas sebenarnya pihak mana yang terjebak dalam tipu muslihat iblis. Ya. Baik, saya kira cukup ya karena waktu kita 1 jam tanpa terasa. Baik, sahabat kebenaran, kita akan jumpa lagi minggu depan pada jam yang sama, pukul 3 sore, di channel Facebook yang sama yang sedang Anda tune in ini. Dan kami berharap Anda share line ini kepada kawan-kawan sahabat yang Anda kasihi untuk mengetahui kebenaran. Kemudian kita sudah mulai membuka line WA call untuk Anda. Silakan catat ya minggu depan. 0811 9222 321. Kita akan tutup 313. Ya, 0811 9222 313. Ya. Baik, sampai jumpa dan Maranatha. Gravo International Theological Seminary kembali menghadirkan acara-acara spesial di akhir tahun 2019. Pada tanggal 9 November, seminar tentang keluarga oleh Dr. Liau.
Pada tanggal 18 sampai 23 November akan ada Kongres Kristen Fundamentalis, akan hadir kurang lebih 60 hamba Tuhan se-Indonesia dalam acara ini. Dan pada tanggal 8 Desember pukul 14 waktu Indonesia Barat, seminar tentang kelahiran dan kematian Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar Yesus Kristus lahir di bulan Desember atau Yesus Kristus mati pada hari Jumat? Pada tanggal 23 sampai 27 Desember akan ada acara blok kelas 3 doktrin dasar, yaitu doktrin keselamatan, doktrin gereja, dan doktrin Alkitab. Tahukah Anda, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang tidak mau mencari kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Ujilah pengajaran Anda apakah sesuai dengan Alkitab. Jikalau Anda ragu dengan pengajaran Anda, Dr. Liao bersedia menjelaskan kepada Anda dari penciptaan, tampilnya Yohanes Pembaptis, hari pengangkatan, masa penganiayaan orang Yahudi, kerajaan 1000 tahun, pengadilan aras putih, hingga masuk ke kekekalan. Jangan lewatkan acara ini, tandai kalender Anda, atau tetap stay tune di Facebook Gebiya Grafis setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. 1 jam bersama Dr. Liao dalam acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Anda bertanya, Dr. Liao menjawab. Untuk informasi hubungi 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Langsung dari Studio 1 Grafe International Theological Seminary. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.